Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lanjutan dari uh, bentuk integral yang pembagian. Jadi kemarin kita sudah belajar untuk metode substitusi dan parsial. Kemudian pada sesi kali ini kita akan belajar tentang integral bentuk pembagian dengan menggunakan metode substitusi dan pecah parsial. Kita lanjut ke ini. Pertama adalah integral bentuk pembagian dengan metode substitusi. Nah, bentuk pembagian itu artinya bentuk perperan ya. Jadi kalau misalkan fungsi penyebut itu punya turunan sebesar fungsi pembilang, di bagian bawah ini si fx, bagian atas adalah turunannya, maka bisa kita menggunakan metode substitusi. Contohnya, ini bentuk khusus ya. Bentuk khusus dari si integral super x dx itu adalah ln x plus c. Jadi contohnya yang ini. Misalkan punya fungsi 2x dibagi dengan x pangkat 2 min 4. Nah, fx-nya ini penyebutnya adalah x kuadrat min 4. Turunan x kuadrat min 4 adalah 2x. Jadi ketika fungsi bagian penyebutnya kita turunkan menghasilkan fungsi sebesar pembilangnya, maka kita bisa menyelesaikan integral ini dengan menggunakan metode substitusi. Jadi U-nya adalah x kuadrat min 4, turunannya adalah 2x dx, maka integral 2x per x kuadrat min 4, di sini 2x dx-nya kita ganti jadi du, karena turunannya tadi kan 2x dx, jadi ini diganti jadi du. Kemudian bentuk seper x kuadrat min 4 itu kita ganti jadi u. Jadi integralnya seper u du. Nah, di sini perlu diingat bahwa bentuk integral seper u du atau seper x dx itu sama ya, cuma beda variabel, ini ya x, ini ya u. Nilainya adalah ln x, atau kalau di sini adalah ln u. Jadi kalau bentuk pembagian itu bakal sering muncul bentuk yang jadinya seper x dx. Nah, sebagai pengingat ini saya tulis di awal bahwa integral seper x dx itu adalah ln x plus c. Sehingga di sini ln u plus c, kemudian terakhir jangan lupa untuk mengganti variabel u menjadi permisalan di awal, yaitu x kuadrat min 4 plus c. Contohnya ini, misalkan ada integral 1/4x plus 3 dx. Nah, ini kita berarti kan pilih U-nya yang 4x plus 3. Nah, langkah berikutnya, cari turunannya du dx sama dengan 4. Kemudian, berarti du-nya sama dengan 4 dx. Lalu, dx-nya berarti sama dengan du per 4. Ini. Sehingga, integralnya ini bisa kita rubah jadi seper u. Kemudian dx-nya kita ganti jadi du per 4. Atau ini ada 1/4-nya kita keluarkan dari integral, berarti 1/4 kali integral dari seper u du. Berarti pakai konsep ini, hasilnya adalah 1/4 ln u. Jangan lupa plus c-nya. Kemudian terakhir, kita ganti u-nya adalah 4x plus 3 plus c. Seperti itu. Kemudian, untuk integral, selanjutnya ke yang integral 5/x dx. Nah, ini mah gampang ya. Tinggal 5-nya
kita keluarkan dari integral, jadi 5 integral 1 X dx. Maka hasilnya adalah 5 ln X. Nah, kemudian untuk yang integral 6X kuadrat per X pangkat 3 min 4 dx dan integral 4X min 8 per X kuadrat min 4X plus 5 dx. Bisa kalian coba sendiri ya. Oh ya, ada tambahan lagi, ada 2 soal lagi, yaitu integral 2x plus 3 per x kuadrat plus 3x min 5. Kemudian ada integral 4x kuadrat per x pangkat 3 min 7 dx. Oh, ada satu lagi. Oh, ada banyak ternyata. Jadi, silakan nanti kerjakan latihan soalnya. Semoga bisa lebih mengasah kemampuan kalian. Oke. Nah, kita lanjut ke bentuk yang metode pecah parsial. Jadi, kenapa metode pecah parsial ini muncul? Berarti sama seperti alasan yang metode parsial untuk yang perkalian kemarin ya. Jadi, kalau ketika bentuk pembagiannya atau si fungsi penyebutnya itu kalau diturunkan tidak sebesar atau tidak kelipatan dari si fungsi pembilangnya, maka kita perlu menyelesaikannya dengan menggunakan metode pecah parsial. Nah, di sini syaratnya itu derajat si pembilang harus lebih kecil daripada derajat penyebut. Jadi misalkan derajat penyebutnya pangkatnya itu pangkat 3, maka pembilangnya harus pangkat 2. Ataupun pangkat 1 juga boleh. Yang jelas harus lebih kecil pembilangnya daripada penyebutnya. Nah, kemudian bentuk pecahan 3x Tx per Nx ini dijadikan bentuk jumlahan pecahan atas faktor Nx. Jadi, si Nx ini kita rubah jadi bentuk pemfaktoran. Nah, berapa banyak faktornya, maka akan menentukan seberapa banyak pecahan bentuk pecahannya. Jadi, misalkan faktornya ada 3, maka nanti dia dipecah jadi 3 bentuk pecahan seperti ini. Misalkan hanya 2 bentuk faktor, misalkan X min A dan X min B saja, berarti tanpa C, ya udah berarti hanya akan dirubah menjadi A per X min A ditambah B per X min B. Ini kalau dia punya akar yang real ya. Kan kadang bentuk fungsi penyebutnya ini tidak selalu bisa kita dapatkan akarnya atau tidak bisa kita selalu dapatkan bentuk faktornya. Artinya akarnya tidak real. Jadi nanti akan ada cara lainnya. Ini yang pertama kita bahas kalau bentuknya adalah akarnya akar real. Contohnya seperti ini. Ada integral x plus 5 dibagi x kuadrat min 7x plus 6. Nah, di sini kan si x kuadrat min 7x plus 6 punya pangkat 2. Penyebutnya pangkat 2, pembilangnya pangkat 1. Jadi, bisa memenuhi syarat yang pertama ini ya. Kemudian langkah keduanya, kalau sudah terpenuhi syaratnya, ini penyebutnya ini kita rubah jadi bentuk pemfaktoran. Jadi, kita faktorkan terlebih dahulu x kuadrat min 7x plus 6. Cara memfaktorkan berarti kita pilih 2 bilangan yang kalau ditambah itu hasilnya min 7x, kalau dikali hasilnya 6. Nah, memilih 2 bilangan itu dasarnya adalah dari faktornya si 6 ini. Jadi 6 itu kan bisa pasangan 1 kali 6, atau 2 kali 3, dan sebaliknya ya, 3 kali 2 atau 6 kali 1. Nah, tanda plus minusnya itu bergantung terhadap hasil perkaliannya ini. Jadi kalau misalkan 6, positif 6, berarti kan tandanya bisa positif dikalikan dengan positif atau negatif dikalikan negatif. Artinya kalau konstantanya di sini positif, maka tandanya sama. Jadi pilihannya antara plus 1 dan plus 6 atau plus 2 dan plus 3.
Gitu. Tapi di sini kalau ditambah hasilnya harus min 7. Berarti tadi kan pilihannya bisa 1, 6 atau 2, 3. Ini bisa plus, 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 atau min 1, min 6, min 2, min 3. Ini kan ya. Nah, kalau ditambah hasilnya min 7, berarti kita pilih yang ini. Karena kalau min 2, min 3 ditambah hasilnya min 5. Kalau plus 2, plus 3 hasilnya plus 5, plus 1, plus 6 hasilnya plus 7. Jadi faktornya adalah X min 1 dikali dengan X min 6. Sehingga ini ya, X min 1, X min 6. Kemudian ini kita pecah menjadi bentuk A per X min 1 ditambah B per X min 6. Nah, kalau sudah, ini kan berarti bentuk X plus 5 per X kuadrat min 7X plus 6 itu bisa kita gantikan sebesar A per X min 1 ditambah B per X min 6. Nah, kenapa kok harus dibentuk pecahan seperti ini? Tujuannya agar lebih mudah untuk mengintegralkan. Karena di sini itu kan suatu konstanta ya. Jadi hasilnya nanti jadinya kita mengintegralkan masing-masing. Misal nanti dapat A-nya itu adalah 2. Berarti 2 per X min 1 diintegralkan. Berarti integralnya adalah 2 ln X min 1. Nah, maka dari itu kita perlu tahu berapa besarnya A dan B ini terlebih dahulu. Jadi dengan cara kita samakan ruas kiri dan ruas kanan, berarti kita ubah lagi nih. A per X min 1 ditambah B per X min 6 ini jadi bentuk pecahan secara keseluruhan seperti ini. Disamakan penyebutnya, berarti kita kalikan lagi penyebutnya. Jadi kalau menemukan dua buah bentuk pecahan di jumlah, berarti penyebutnya dikalikan untuk lebih memudahkan ya. Jadi nanti dapat X min 1 dikali X min 6. Nah, seperti ini. Jadi, oke, gini. Biasanya seperti ini ya. Nah, saya jelaskan dulu tadi. Tadi kita punya A per X min 1 ditambah B per X min 6 itu nilainya tadi sama dengan X plus 5 per X kuadrat min 7X plus 6. Nah, tadi kan saya bilang kalau ada dua buah bentuk pecahan di jumlah, berarti cara menjumlah bentuk pecahan itu kan disamakan penyebutnya. Menyamakan penyebut paling mudah dengan mengalihkan semua penyebutnya. Jadi penyebut X min 1 dikali penyebut X min 6. Terus konsepnya kan penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama. Berarti sisa X min 6. Terus dikali sama A. Begitu juga dengan yang ini. Penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama. X min 1, X min 6 dibagi X min 6. Berarti sisa X min 1. Dikali dengan B. Nah, hasilnya harus sama seperti yang di ruas kanan ini. Nah, karena penyebutnya ini kan udah sama nih. Karena si X min 1 kali X min 6 itu kan hasil pemfaktoran ini. Maka kita samakan pembilangnya. Caranya di sini sebenarnya ada dua cara ya. Bisa kita langsung ambil X-nya sama dengan 1. X sama dengan 1 itu ke pemfaktoran X min 1 itu kan X-nya sama dengan 1. Berarti ketika X-nya sama dengan 1, ini kan jadinya 0. Maka kita dapat kalau X-nya 1, berarti 1 dikurangi 6, ini kan min 5. Dikalikan dengan A, ditambah B, dikali ini 0, nilainya 1 ditambah 5, hasilnya 6. Gitu. Jadi, 6 sama dengan min 5A, berarti semuanya dibagi dengan 6, hasilnya, semua dibagi 6, sorry. Semuanya dibagi dengan min 5, hasilnya 6 per min 5. A-nya sama dengan min 6 per 5. Begitu juga dengan X sama dengan 6. Ketika
X-nya sama dengan 6, berarti kan ini 0. Berarti tinggal ini 6 dikurangi 1, 5B, sama dengan 6 tambah 5, 11. Jadi, 5B sama dengan 11. Semuanya dibagi dengan 5, berarti hasilnya adalah 11 per 5. Begitu. Nah, kalau sudah, nanti tinggal dimasukkan ke sininya. Ini A, ini B-nya. Tadi integralnya min 6 per 5, ini bisa keluar dari integral, 11 per 5 juga bisa keluar dari integral. Integralnya 1 per X min 1 adalah ln X min 1. Min 6 per 5-nya nggak perlu diintegralin, tetap, tapi jangan dihilangkan juga. Jadi ditambah lagi 11 per 5 dikali integral 1 per X min 6 adalah ln X min 6. Jangan lupa ditambah C. Begitu. Atau ada cara kedua juga. Tadi kan kita sudah sampai sini. Berarti ini bisa disamakan penyebutnya. Jadi ini X dikali A, berarti kan AX. Min 6 dikali A, jadinya min 6A. X dikali B, jadinya XB. Min 1 kali B, jadinya min B. Ini hasilnya harus sama dengan X plus 5. Berarti di sini, yang X sama X bisa kita gabungkan jadi 1. Berarti X itu adalah X dikali A ditambah B. Kemudian yang ini sisanya berarti min 6A min B sama dengan X plus 5. Nah, tanda sama dengan itu kan artinya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sama dengan itu kan artinya sama ya, kiri dan kanannya. Berarti koefisien X di ruas kiri itu kan A plus B. Nilainya itu sama dengan koefisien X di ruas kanan. Ini nggak tertulis, berarti sebenarnya di sini ada angka 1. Kemudian konstantanya atau min 6A min B itu sama dengan plus 5. Nah, di sini bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi. Ini biar menghilangkan si B, berarti kita tambahkan. Jadi A dikurangi 6A, jadi min 5A. Sama dengan 1 tambah 5, 6. Jadi A-nya 6 per min 5. Sama hasilnya, seperti ini tadi. Kalau sudah A-nya ketemu, kita substitusi ke salah satu, bisa ke sini atau ke bawah yang di bawah. Saya pilih yang atas, A ditambah B sama dengan 1. Berarti A-nya tadi 6 per min 5 ditambah B sama dengan 1. Berarti B-nya adalah 1 dikurangi 6 per min 5. Atau 1 itu kan bisa diganti jadi 5 per 5. Ini min sama min bisa di plus. Jadi karena penyebutnya sudah sama-sama 5, 6 tambah 5 hasilnya adalah 11 per 5. Sama seperti sebelumnya. Seperti itu. Jadi ada dua cara untuk menentukan besarnya A dan B. Nah, selanjutnya, ini untuk bentuk akar ataupun faktoren yang hasilnya adalah akar kembar. Jadi, misalkan akarnya itu sama-sama angka 2. Kalau tadi kan akarnya 1 sama 6. Kalau nemu akarnya misalkan sama-sama 1 atau sama-sama 6, maka cara menguraikannya atau memecahnya itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kembarnya sampai 2 kali ya, berarti X min A, A per X min A ditambah B per X min A pangkat 2. Contohnya misalkan kembarnya X-nya sama dengan 1, 2 kali. Berarti A per X min 1 ditambah B per X min 1 pangkat 2. Misalnya kembarnya sampai 3 kali, berarti ditambah lagi sama C per X min 1 pangkat 3. Seperti itu. Kalau yang berbeda tadi kan tinggal 1 per X min A ditambah 1 per X min B gitu kan ya. Tapi kalau kembar harus diuraikan sebanyak pangkatnya, sebanyak kembarannya. Tuh. Contohnya ini. X kuadrat min 4X plus 4. Berarti kan kalau pakai konsep yang pertama, kita cari faktornya dengan mencari dua buah bilangan. Kalau dikali hasilnya 4, kalau ditambah hasilnya min 4. Nah, 4 itu kan sebenarnya 1 sama 4 atau 2 sama 2. Kalau tandanya ini positif, berarti tandanya bisa plus-plus atau min-min. Ini kan ya. Nah,
salah. Sorry. Ini harusnya, penulis lagi. Ini harusnya min 2, min 2. Nah, tapi kalau ditambah hasilnya min 4. Ini kalau ditambah hasilnya 5, ini 4, ini min 5, nah ini min 4. Berarti kita tulis di sini min 2 sama min 2. Itu. Terus berarti dapat faktornya x min 2 sama x min 2 ya. Nah, berarti kan dia kembar. Berarti nanti kita pecah seperti yang tadi. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah kita ubah bentuknya, pecahnya seperti ini, A per X min 2 ditambah B per X min 2 pangkat 2. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita cari A sama B-nya terlebih dahulu ya. Nah, kita cari A sama B-nya dengan cara, jadi kan kita samakan penyebutnya. Kita punya dua buah pecahan, ditambah, berarti disamakan penyebutnya. Jadi ini lebih detailnya gini ya nulisnya. Jadi kita tadi punya A per X min 2 ditambah B per X min 2 pangkat 2. Berarti di sini, kalau tadi saya bilang cara termudah itu kan dengan mengalihkan semua penyebutnya. Cuman kalau penyebutnya kembar seperti ini kan pangkat 1, ini pangkat 2. Kita pilih aja yang pangkat besar. Jadi si X min 2. Karena biar pangkatnya nggak terlalu besar ya aja gitu. Jadi kalau misalkan ini kita kalikan sebenarnya juga bisa sih X min 2 pangkat 1 dikali X min 2 pangkat 2 kan X min 2 pangkat 3. Tapi biar lebih sederhana, kita pilih saja yang pangkatnya besar. Antara pangkat 1 atau pangkat 2. Gitu kita pilih pangkat 2. Karena si X min 2 pangkat 2 sudah bisa membagi X min 2 pangkat 1. Hasilnya adalah X min 2. Kita kalikan dengan pembilangnya A. Kemudian kita tambahkan X min 2 pangkat 2 dibagi X min 2 pangkat 2 kan 1. 1 kali B berarti hasilnya B. Nah, seperti ini. Kemudian kita samakan penyebutnya. Ini tadi berarti pakai cara yang kedua. Ini dikalikan ya. Jadi A dikali X jadinya AX. A dikali min 2 jadinya min 2A ditambah B. Kemudian kita cari A sama B-nya. Jadi ini kan kita nyamain menyamakan ruas kiri dan ruas kanan. Di sebelah kiri atau di ruas kiri koefisien X-nya kan 1. Di ruas kanan koefisien X-nya A. Berarti A itu sama dengan 1. Kemudian konstantanya. Di ruas kiri sama dengan 5, di ruas kanan min 2A ditambah B. Nah, A-nya kita ganti jadi 1. Berarti min 2 kali 1, min 2. Kemudian B-nya adalah min 2-nya dipindah ruas, jadi positif 2. Positif 2 ditambah 5, hasilnya adalah 7. Jadi A-nya adalah 1, B-nya adalah 7. Nah, nanti bentuk integralnya, jadi tinggal kita integralkan 1 per X min 2 ditambah dengan 7 per X min 2 pangkat 2. Seperti ini. Jadi 1 per X min 2 berarti integralnya adalah ln X min 2. Nah, untuk integral 7 per X min 2 pangkat 2, nah ini pangkat 2-nya kita pindah ke atas. Jadi ada pangkat min 2. Terus pangkat min 2 ini belum diintegralkan ya. Jadi kalau konsep perpangkatan berarti kan pangkatnya ditambah 1. Min 2 ditambah 1 jadinya min 1. Kemudian dikali dengan 1 per min 1. Jadi 7 per min 1 hasilnya min 7. Kali X min 2 pangkat min 1. Jangan lupa ditambah C. Selanjutnya, kalau misalkan akarnya ternyata imajiner atau tidak bisa difaktorkan. Nah, dikatakan imajiner itu kalau diskriminannya atau B kuadrat min 4AC-nya itu negatif. Jadi, contohnya seperti ini. Ini kan sebenarnya kalau diuraikan, X kuadrat plus 2X min 2, itu kalau kita cek
D-nya. Jadi ini kan bentuk kuadrat ya, persamaan kuadrat. Berarti di sini kan A-nya 1. Ini berarti B-nya 2. Ini berarti kan C-nya min 2. Nah, kita masukkan ke aturan D, berarti B kuadrat. B kuadratnya berarti 2 kuadrat min 4 AC. Oh iya, definisi diskriminan harusnya nggak perlu akar ya ini ya. Harusnya D itu cuman B kuadrat min 4AC aja. Terus min 4, A-nya 1, C-nya min 2. Jadi 2 kuadrat 4, 4 kali 2, 8. Berarti kan positif 12. Nah, oke, karena D-nya itu positif 12. Nah, kalau kita akar, jadi sebenarnya kan gini, mencari akar-akar persamaan itu kan rumusnya X1, 2, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Gini kan ya? Nah, ketika yang B kuadrat min 4AC-nya ini adalah positif, tapi bukan bilangan kuadrat sempurna. Bilangan kuadrat sempurna itu contohnya 1, 4, 9, 16. Dikatakan kuadrat sempurna itu kalau kita akar, dia itu hasilnya adalah bilangan bulat. Jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, 12 itu kan bukan kuadrat sempurna. Sehingga nanti hasilnya adalah suatu bilangan irasional. Nah, kalau B kuadrat min 4AC-nya adalah bukan bilangan kuadrat sempurna, ataupun dia negatif, kalau negatif kan di dalam akar itu tidak menghasilkan bilangan real atau istilahnya imajiner. Maka dia itu bisa dikatakan tidak bisa difaktorkan. Jadi tidak bisa kita uraikan seperti tadi. Sehingga untuk menyelesaikannya, kita biarkan seperti itu, dan kita pastikan selisih derajatnya atau selisih pangkatnya itu hanya 1. Contoh misalkan ini, ada X kuadrat plus 2X min 2. Ini kan pangkatnya 2. Maka pembilangnya itu harus pangkat 1. Gitu. Jadi ini, ya kalau kita uraikan, ini tadi penjelasannya irasional tadi ya. Nah, kalau kita uraikan, jadi bentuknya seperti ini. Nah, artinya kan yang X kuadrat plus 2X min 2 itu kan tidak bisa difaktorkan atau irasional, dan ya irasional sih untuk kasus ini ya. Sehingga untuk memecahnya kita, karena ini untungnya sudah bentuk pecah ya, atau sudah bentuk faktor ya, sudah difaktorkan, sehingga tinggal kita pecah secara parsial. X min 2 kita kasih pembilangnya sebesar A, tapi untuk X kuadrat plus 2X min min 2 tidak hanya B, tapi disertai dengan BX plus C. Jadi ini harus dipastikan selisihnya 1 derajat lebih, selisihnya hanya 1 derajat. Jadi kalau misalkan di sini pangkat 2, di sini harus pangkat 1. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan ABC-nya? Sama seperti tadi. Ini kan sudah sama penyebutnya ya. Kita kalikan, tinggal pembilangnya ini adalah A dikalikan dengan X kuadrat plus 2X min 2, kemudian ditambah BX plus C dikalikan dengan X min 2. Kita kalikan, jadi di sini ada AX kuadrat, terus ini BX dikali X, jadinya BX kuadrat. Jadi karena sama-sama X kuadratnya, A sama B dijadikan 1. Kemudian A dikali 2X, berarti kan 2AX. Kemudian nanti di sini ada muncul BX dikali min 2, min 2BX sama C dikali X, CX. Jadi yang ada variabel X-nya kita jadikan 1. Jadi yang tadi di sini ada 2 kali A, 2A, B kali min 2, berarti min 2B sama C kali 1, C.
Kemudian konstantanya berarti min 2 kali A, min 2A, min 2 kali C adalah min 2C. Sehingga kita samakan koefisiennya, berarti A plus B nanti hasilnya adalah 3. Karena di sini nggak ada variabel X, maka koefisien 2A min 2B plus C itu sama dengan 0. Kemudian konstantanya min 6 sama dengan min 2A min 2C. Nah, kemudian kita substitusi, kita kan tadi dapat 3 sama dengan A plus B. Berarti A-nya kita pindah ruas jadi min A. Berarti B itu sama dengan 3 min A. Kemudian kita substitusikan ke persamaan kedua. Persamaan kedua kan 0 sama dengan 2A min 2B plus C. B-nya kita ganti jadi 3 min A. Berarti min 2 kali 3 ini min 6. Min 6 kita pindah ruas. Jadi makanya di sini ada plus 6. Kemudian min 2A dikali min A kan plus 2A. Plus 2A ditambah 2A ini jadinya 4A. Terus ini ditambah C. Kemudian kita eliminasi dengan persamaan ketiga. Min 2A min 2C sama dengan min 6. Berarti ini kita semua bagi dengan min 2. Berarti min 6 bagi min 2 hasilnya 3. Min 2A dibagi min 2 hasilnya A. Min 2C dibagi min 2 hasilnya C. Kemudian kita eliminasi, kita kurangi. Jadi 4A dikurangi A hasil 3A. C kurangi C 0, 6 kurangi 3, 3. Sehingga 3A sama dengan 3, maka A-nya 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, kalau A-nya sama dengan 1, berarti 3 dikurangi 1, berarti B-nya sama dengan 2. Kemudian C-nya, dapat C-nya dengan cara disubstitusi ke sini, ke salah satu ya. Jadi A-nya tadi kita dapat 1, 1 ditambah C, C-nya juga 2. Gitu. Terus kita substitusi ke sini. Tadi ini kan A, BX plus C. Berarti A-nya 3. A-nya tadi berapa? A-nya... Oh ini, A-nya 1. Iya, A-nya 1 kan ya? Iya, A-nya 1. Kemudian ini harusnya 1 ini. Ini harusnya 1. Kan ini sini A-nya 1. Berarti ini harusnya A1 per X min 2. Jadi harusnya ini ln X min 2 ditambah BX plus C kan ya. Jadi B-nya 2, C-nya juga 2. Jadinya ini. Nah, ini gimana nih kok bisa dapat ln X kuadrat plus 2X min 2? Kita pakai metode substitusi. Jadi kita dihadapkan pada persoalan seperti ini. X kuadrat plus 2X min 2 dx. Nah, ini kan bentuknya pecahan ya. Nah, substitusi tadi kan bisa kalau turunannya ini adalah pembilangnya. Turunannya penyebut adalah pembilang. Nah, turunannya X kuadrat itu kan 2X. Turunannya 2X kan 2. Jadi, ini ya, U X kuadrat plus 2X min 2. Turunannya 2X plus 2. Berarti ini integral 2X plus 2 per U. dx-nya itu berarti du per 2X plus 2. du per 2X plus 2. Jadi ini dicoret. Jadi integral per U du. Berarti ln U plus C. U-nya jangan lupa kembalikan lagi ke bentuk X kuadrat plus 2X min 2. Nah, makanya hasilnya seperti ini. Begitu. Oke, latihan. Ini ada beberapa latihan yang bisa dikerjakan. Silakan dicoba. Ada berapa ini?